Bab 2575. Jual beli yang tidak merugikan. Tungku harta karun iblis. Ternyata benda ini adalah barang iblis zaman kuno. Erikin menjatuhkan tungku tangan kecil ini dan menemukan bahwa 4 karakter zaman kuno tertulis di bawah artefak kuno tersebut. Benda ini adalah harta yang bagus. Selama digunakan dengan benar, ini akan bisa memberiku banyak bantuan, pikir Erikin diam-diam. Meskipun tampaknya baik tungku harta karun iblis dan lebah jiwa hijau dapat melacak keberadaan orang lain, namun mereka sebenarnya sangat berbeda. Lebah jiwa hijau harus menjadi sasaran yang dilihat oleh Erikin. Setelah melepaskan ulat roh, ia akan mengikuti petunjuk, dan semua jalan yang ditempuh pihak lain, bahkan isi perkataan akan diumpankan kembali ke laut kesadaran Erikin secara bersamaan. Tungku harta karun iblis tidak memiliki kemampuan ini, dan perannya yang lebih besar adalah untuk menemukan target yang menghilang. Selama memiliki aura pihak lain, tungku harta karun iblis akan mengetahui posisi orang tersebut, bahkan formasi atau teknik rahasia tidak dapat menghentikannya. Tetapi hal ini seharusnya tidak terlalu abnormal. Jika tidak, selama aura pihak lain dipadatkan dan diubah menjadi jiwa dewa, dengan tungku harta karun iblis, bukankah semua kultivator di daratan dapat memata-matai? Objek ini pasti memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan. Erikin tidak berencana untuk menggunakan objek ini untuk sementara waktu, jadi dia tidak segera mencobanya. Tetapi memegang benda ini, Erikin memikirkan arah lain. Iblis Fu, apakah kamu memiliki kebiasaan memotong tangan dan kaki? Hah? Iblis Fu sedikit tidak bisa berkata-kata. Erikin, apa maksudmu? Untuk apa aku harus memotong tangan dan kaki? Bukan itu maksudku, pikirkanlah. Objek ini dapat mengikuti lokasi jiwa dewa seorang kultivator, benar, kan? Erikin berkata dengan serius. Dan tubuh kultivator beserta harta karun berharga sebenarnya mengandung jiwa dewa. Jika memiliki bagian tubuh atau harta yang tertinggal di masa lalu, bukankah mungkin untuk menemukan mereka? Maksudmu, kamu ingin menggunakan ini untuk mencari jejak keberadaanku di daratan ini? Iblis Fu langsung mengerti, matanya sedikit cerah. Tetapi segera dia menggelengkan kepalanya lagi dan meredup. Idemu sangat bagus, tetapi aku merasa itu tidak akan mudah untuk diterapkan. Cakupan hal ini sama sekali tidak mungkin mencakup seluruh daratan, dan aku tidak yakin apakah ada yang tersisa dari tahun itu. Iblis Fu menggelengkan kepalanya. Dirinya hanya ingat bahwa untuk membalaskan dendam istrinya, dia melangkah ke rumah leluhur keluarga musuh untuk membalas dendam, dan meledakkan tubuh Taoisnya. Jika ada yang tertinggal pada saat itu, sepertinya itu sudah diambil oleh orang lain, dan jiwa dewanya sudah terhapus. Singkatnya, ini adalah sebuah kesempatan. Setiap kali kita pergi ke tempat baru di masa depan, kita akan mencobanya. Mungkin kita dapat menemukan sesuatu yang berhubungan denganmu. Erikin juga mengetahui hal ini, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Iblis Fu telah kehilangan ingatannya dalam waktu yang begitu lama. Dia telah mendapatkan kembali beberapa ingatan di wilayah utara sebelumnya, dan mengira dia telah menemukan sebuah petunjuk. Ternyata belakangan menyadari bahwa Iblis Fu hanya ingat dirinya berkenalan dengan pasangan seiman di wilayah utara, bukannya tumbuh di wilayah utara. Dalam hal ini, Erikin telah membaca banyak buku klasik di sekte 10.000 tahun seperti Partai Jihuo dan Istana Es Arktik, yang juga telah dikonfirmasi. Bagaimanapun juga, kekuatan Iblis Fu dan cara khusus menggunakan jimat tidak dapat disembunyikan jika melintasi wilayah utara. Namun setelah pergi ke lautan tak berujung, Iblis Fu tidak memiliki pemulihan memori, menunjukkan bahwa tidak ada banyak kesan pada Iblis Fu di sini. Kalau begitu selanjutnya, Erikin akan selalu berusaha menemukan sesuatu dengan tungku harta karun iblis. Dirinya tidak dapat membantu sebelumnya karena basis kultivasinya terlalu rendah.
Sekarang kekuatannya telah mencapai fase penilaian, saatnya untuk melakukan sesuatu. Baiklah, sebenarnya, ketika kamu mengatakan ini, aku sangat berharap aku dapat mematahkan tangan dan kaki untuk menukar harta saat aku masih baik-baik saja. Dengan begitu, aku mungkin bisa bangkit kembali secara fisik di masa depan dan menyelamatkan pengendalian tubuh. Iblis Fu menghela napas. Dirinya menggunakan satu telapak tangan di masa lalu untuk menukar harta karun langit dari zaman kuno. Sekarang setelah dia mengintegrasikan kembali telapak tangannya, kemampuannya untuk menggambar jimat telah sangat meningkat. Jika tubuhnya benar-benar pulih, kekuatan Iblis Fu akan segera dikembalikan ke fase penilaian 2 kegagalan. Kita akan coba sekarang. Erikin tidak tahu bagaimana menangani aura di dalam tungku harta karun iblis. Untuk sementara dia akan menggunakan Reiki untuk membubarkan aura Yunahan dan mengesampingkannya. Kemudian mencoba memasukkan jiwa Dewa Iblis Fu, kemudian menanamkan Reiki. Benar saja, area yang tidak memiliki kesan Iblis Fu ini, sama sekali tidak dapat menemukan apapun. Aura dalam tungku harta karun iblis hanya memisahkan secercah jiwa dewa yang melayang menuju Iblis Fu. Selanjutnya aku akan pergi ke pusat gunung sihir dan memeriksa di sana. Erikin juga tidak merasa kecewa, dia menyingkirkan tungku harta karun iblis, dan terus mengeksplorasi hal-hal lain di dalam tas penyimpanan. Cahaya dari tungku harta karun iblis ini terlalu mempesona, dan ketika dia membuka tas penyimpanannya, dia langsung tertarik dengan objek tersebut. Jadi beberapa hal yang berada di dalam tas penyimpanan Yuda Sue, dia belum melihat lebih dekat. Setelah pemindaian, mata Erikin menjadi cerah. Dirinya beruntung, dirinya seharusnya tidak akan kalah kali ini. Hanya tas penyimpanan Yuda Sue, harta karun di dalamnya seluas lautan, sebanding dengan berbagai batu roh dan roh senjata yang dia gunakan sebesar 70%. Dan di antara mereka, terdapat 8 batu abadi yang mengesankan. Identitas orang ini memang luar biasa. Sebagai sesepuh sekte sihir, Nicholas Peng telah mengumpulkan lebih dari selusin batu abadi selama bertahun-tahun. Kamu adalah seorang kultivator dunia luar, apalagi merupakan pelatihan tanpa partai dari lautan tak berujung, dapat menemukan 8 batu abadi, dipukul hingga mati pun Erikin juga tidak dapat percaya. Selain itu, terdapat 100.000 batu roh biasa, di mana terdapat 200.000 batu roh tingkat tinggi. Ada banyak hal seperti rumput ajaib, pil dewa, Reiki dan senjata ajaib. Erikin terlalu malas untuk menghitungnya dengan cermat. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa dalam tas penyimpanan, selain tungku harta karun iblis yang misterius ini, tidak ada barang dewa serta barang iblis dari zaman kuno yang digunakan dalam pertempuran. Tidak tahu apakah Yuda Sue tidak memilikinya, atau apakah harta itu dikorbankan dan ditempatkan di laut kesadaran. Selanjutnya, Erikin berencana untuk mentransfer semua yang ada di dalam tas penyimpanan Yuda Sue ke tangannya sendiri. Namun selanjutnya, yang membuat Erikin terdiam adalah ketika kedua kompartemen dibandingkan, dirinya menemukan bahwa tas penyimpanan Yuda Sue, tidak peduli ukuran atau tekstur materialnya, lebih baik dari dirinya sendiri, ini jauh lebih kuat. Tas penyimpanannya berasal dari Huorong, murid-murid yang tidak memasuki sekte tertinggi semacam ini, seharusnya menjadi hal yang lebih baik dari tingkat sekte tertinggi. Alhasil, tas penyimpanan di tangan Yuda Sue, bisa disejajarkan dengan tingkat sekte tertinggi, dan lebih menunjukkan kalau dia bermasalah. Milik dirinya lebih buruk, jadi untuk apa berusaha dengan susah payah. Jadi Erikin berpikir sejenak, hanya mengambil rumput ajaib yang paling berharga di dalamnya dan memindahkannya ke tas penyimpanan miliknya. Menggunakan tas penyimpanan ini hanya untuk menyimpan rumput ajaib, sehingga akan lebih mudah untuk memurnikan obat di masa mendatang. Selebihnya, langsung masuk ke dalam tas penyimpanan Yuda Sue.
Setelah menangani harta Yudasue, Erikin memeriksa tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh 26 kultivasi iblis. Tetapi tidak seperti Yudasue, orang-orang ini sudah mati, jadi tidak perlu repot-repot untuk membuka segel. Setelah memindai, Erikin benar-benar merasa lega. Seperti yang dia duga, memang terdapat banyak harta di tangan kultivasi iblis ini. Sederhananya, dirinya telah menyiapkan susunan yang mengejutkan dan mengkonsumsi banyak batu roh, batu abadi dan roh senjata. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak kalah, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Bersambung.